Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, shalom, shalom semuanya Bapak Ibu terkasih, umat Tuhan GBI Cempaka Mas dan seluruh pemirsa YouTube channelnya GBI Cempaka Mas dimanapun Anda berada. Kami dari tempat ini, dari GBI Cempaka Mas mengucapkan shalom buat damai sejahtera buat kita semuanya. Puji nama Tuhan, kalau minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati, untuk beribadah secara online. Saya percaya Bapak Ibu tetap dapat mengikutinya dengan setia, dan kesetiaan kita pasti Tuhan lihat dan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan minggu pagi ini yang spesial. Nanti juga kita akan menikmati perjamuan kudus, dan biarlah sepanjang ibadah online ini berikan waktu sedikit saja untuk kita sungguh-sungguh beribadah di rumah Bapak Ibu sekalian. Siapkan roti perjamuan, anggur perjamuan Bapak Ibu bisa diganti dengan teh atau dengan anggur atau sirup merah, dan roti perjamuan bisa dengan roti tawar atau biskuit. Yang penting adalah makna dari perjamuan itu Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, dan perjamuan ini mengingatkan kita akan peristiwa penyaliban Kristus. Amin. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu, naikkan pujian penyembahan. Ada kuasa di balik pujian penyembahan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
wajah-Mu ya Tuhanku. Ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepadamu. Ku panggil nama-Mu ya Yesusku. Ku taruh harapan di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepadamu. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak pernah risaukan. Pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Ku cari wajah-Mu ya Tuhanku. Ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepadamu. Ku panggil nama-Mu ya Yesusku. Ku nyatakan harapan dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepadamu. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan. Pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara
pengharapanku dalam-Mu Tuhan, dan menjadi nyata. Haleluya. Dia Tuhan yang besar untuk setiap umat-Nya. Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Yesus namanya. Yes. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakan saudara, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita masuk di bulan yang baru. Tanpa terasa 1 bulan lagi, 2 bulan ya, kita akan mengakhiri tahun 2020. Saudara ini kasih Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, sungguh kami bersyukur, terima kasih atas segala anugerah, kebaikan, rahmat dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau izinkan mengakhiri di bulan Oktober dan memasuki bulan November. Di bulan baru kami percaya ada kekuatan yang baru, hikmat yang baru, pengetahuan yang baru tentang Tuhan dalam hidup kami. Begitu kuat pengaruh Tuhan, firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami terus dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat yang menonton di YouTube channel ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom alaihim Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat-jemaat GBI Cempaka Mas, seluruh pemirsa ya di YouTube channel ini. Saudara dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Sekali lagi,
Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita terfokus kepada Dia, kita terikat kepada Dia. Itulah menjadi kehendak Tuhan. Nah, untuk mengikat diri dengan Tuhan, itu kalau bukan Tuhan yang tarik kita, kita tidak mungkin ada kesadaran untuk melekat kepada Tuhan atau terikat dengan Tuhan. Sebab Alkitab berkata begini dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, maka Dia mencurahkan anaknya, Dia mencurahkan firman-Nya, supaya melalui firman-Nya, melalui Kristus Yesus, kita mengenal Bapa kita dan kita mengikatkan diri kepada Dia, Sang Bapa yang kekal tersebut. Jadi Bapa dulu yang berinisiatif untuk menarik kita melekat kepada Dia. Kesadaran penuh itu datang dari Tuhan. Saya mau baca kepada saudara apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Jadi tema firman Tuhan pada awal November ini mengikat diri kepada Allah. Kita perlu mengikat diri kepada Allah, saudara. Sebab di luar Allah cuma ada setan. Hidup ini pilihan, ikut Tuhan atau ikut setan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Saya percaya Bapak Ibu pasti mengikat diri dengan Tuhan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Lihat, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi kesadaran kita untuk melekat kepada Tuhan melalui dasar firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 itu Tuhan dulu yang berinisiatif menarik kita untuk kita sadar bahwa kita harus mengikat diri dengan Tuhan. Ya, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, ya, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, kita lompat di dalam ayat yang ke-19 dikatakan demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Wow, luar biasa. Jadi sekali lagi kesadaran untuk kita terikat kepada Allah, kepada Bapa yang kekal itu Tuhan yang taruh melalui kuasa Roh Kudus dalam diri kita, ya, tentunya melalui firman Tuhan dulu, tapi digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, sehingga 1 Yohanes 4 ayat 8 itu dikatakan begini, ya, sebab Allah adalah kasih. Ya, Allah itu kasih. Sehingga dengan kesadaran yang ditaruh Tuhan dalam diri kita, kita bisa mengikatkan diri kepada Tuhan. Nah, tentunya orang mengikat diri kepada Tuhan ada pengaruhnya, ada dampaknya kalau kita melekat kepada Dia. Ini sebagai orang percaya yang harus kita ketahui. Dikatakan di dalam kitab Roma, saya mengajak kita yang pertama kita baca dalam kitab Roma, ya, Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Orang yang mengikat diri dengan Tuhan, ya, itu ada dampaknya. Yang pertama dikatakan begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, yang mengikat diri dengan Kristus, yang mengikat diri dengan Allah. Ya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang pertama, saudara, orang yang mengikat diri dengan Allah itu bebas dari intimidasi iblis. Kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Yang paling mengerikan kalau kita masih terikat dosa, tentunya iblis mendakwa kita. Dan Alkitab berkata dalam Roma 8:1, demikian sekarang tidak ada penghukuman lagi, no condemnation. Orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus yang mengikat diri tentunya, ya, maka keselamatan itu harus dijaga terus. Lakukan kebenaran firman Tuhan itu artinya. Jadi saudara, yang pertama yang harus kita pegang sebagai orang percaya yang mengikat diri dengan Tuhan, tidak ada penghukuman. Tuhan membebaskan kita. Tidak ada lagi intimidasi. Kalau saudara membuka celah ada intimidasi karena saudara membuka celah, ya kan?
maut tidak berkuasa lagi atas hidup saudara. Seperti dalam Lukas yang ke-16 ya, bagaimana saat Lazarus, orang miskin yang mati itu. Ketika dia mati saudara, rohnya ada di pangkuan Abraham. Arti di pangkuan Abraham itu rohnya bersama dengan orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan. Tapi yang tidak terikat dengan Tuhan, maka dia bukan bersama-sama dengan Abraham, ya. Tapi kita lihat bagaimana orang kaya yang miskin itu, dia hidupnya menderita, ya. Ada jurang yang memisahkan dia, tapi kita yang mengikat diri dengan Tuhan, no condemnation, tidak ada lagi penghukuman, saudara. Ya, jadi waktu kita mengikat diri dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Tuhan mau kita satu tujuan bersama-sama dengan Dia. Saya akan membaca dalam Yohanes 6 ayat 54 dikatakan demikian, saudara. Dalam kitab Yohanes 6 ayat 54 dikatakan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, hari ini juga kita ikut dalam perjamuan kudus. Orang yang makan daging Kristus dan minum darahnya itu mengikat diri dengan Tuhan. Dikatakan ia mempunyai hidup yang kekal. Wow. Katakan di rumah kepada suamimu, kepada istrimu, engkau kalau ikut perjamuan kudus menyadarkan kita betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita diberikan hidup kekal. Sekali lagi saya baca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini janji yang dikatakan Kristus Yesus kepada murid-muridnya. Barang siapa makan dagingnya, minum darahnya, ya, kita satu tubuh dengan Kristus Yesus. Pada saat ada kematian, maka Yesus membangkitkan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Pasti binasa. Ayat 53, kita naik ke atas satu ayat, dikatakan begini, saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri kamu. Kalau enggak mempunyai hidup, memiliki apa, saudara? Memiliki kebinasaan. Jadi siapapun saudara yang menonton acara ini, Anda yang belum percaya kepada Yesus, saya ajak saudara, ya, bersama-sama dengan kami untuk saudara percaya dan ikut perjamuan kudus, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan kehidupan saudara. Saudara, Alkitab menjamin kita akan dibangkitkan pada hari kebangkitan Tuhan nanti. Yang setuju katakan amin. Kita punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, ya. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke tengah dunia ini menyelamatkan semua orang percaya. Dia tidak peduli Anda Kristen, Yesus tidak peduli Anda yang non Kristen sekalipun. Dia rindu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau hari ini saudara sedang menonton di YouTube channel ini, kalaupun Anda belum percaya, saya mau katakan kepada saudara, buka hatimu sebelum terlambat. Yesus mengasihi saudara, Yesus mengasihi keluarga saudara, ya. Kami pun mengasihi saudara. Mari bersama-sama terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehidangan dengan Dia, tubuh dan darahnya diberikan kepada kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh kita, umat manusia yang berdosa ini. Saudaraku, cara kita mengikat diri dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata begini. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata demikian, tetapi barang siapa menurut firman-Nya, ini caranya, barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi mengikat diri itu bahwa kita menuruti firman-Nya. Alkitab itu firman Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu esensi daripada kekristenan. Kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama umat manusia, ya. Dan waktu kita melakukan itu, kita sama dengan orang yang mengikat diri dengan Tuhan. Luar biasa. Kalau saudara mengikat diri dengan Tuhan, maka dikatakan begini dalam Mazmur 1 ayat ketiga, orang yang suka merenungkan firman Tuhan,
maka hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah mengalami masa kering. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Keluargamu berhasil bukan hanya sekedar materi. Di dalam keluargamu ada sukacita, ada damai sejahtera. Suami bisa mengasihi istri karena melakukan firman Tuhan. Istri juga bisa menghormati suami. Demikian juga dengan orang tua, dengan anak. Ada kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Itulah orang yang mengikat diri dengan Tuhan. Di dalam pernikahan pun demikian, saudara. Dua yang dijadikan satu tidak mungkin bisa dipisahkan oleh manusia. Caranya bagaimana? Dua-duanya melakukan firman Tuhan. Kalau suami istri dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, dan kemudian kok bisa bersatu? Cuma saya mau kasih tahu saudara rahasianya, ikuti, lakukan, hidupi firman Tuhan. Pasti rumah tanggamu diberkati. Pasti keluargamu penuh ngalamin sukacita. Pasti di dalam keluarga itu penuh dengan kedamaian, keserasian, hidup saling menolong, memberkati. Yang setuju katakan yes. Nah, cara Kristus juga mentaati firman Tuhan dikatakan begini. Nah, kita mesti contohi Kristus. Cara Kristus mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, terikat dengan firman Tuhan dikatakan begini. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan dalam keadaan dia sebagai manusia, ya, karena firman itu menjadi manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mengikat diri tidak terlepas dari yang namanya ketaatan. Yesus yang keluar dari Allah, melakukan perintah Allah, ya, dia taat dan taat sampai mati, saudara. Ya, artinya dia sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Kita pun demikian. Tuhan mau supaya setiap kita umat yang percaya kepada Yesus, Tuhan mau supaya kita mentaati firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, melakukan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada lagi penghukuman saudara dan saya. Kita lepas dari hukuman dosa dan hukuman maut. Banyak orang kadang-kala takut mati. Saudara udah tua pun, udah umur 80 masih takut mati. Kenapa? Mereka dibayangi ketakutan begitu mengerikan kematian tersebut. Sesungguhnya kematian buat orang Kristen dalam Filipi 1 dikatakan begini, selama hidup terikat dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mati pun untung. Kenapa untung? Karena rohnya bersama-sama dengan orang-orang kudus dan tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi keributan, dan keadaannya damai seperti Lazarus dalam Lukas 16 tersebut. Tetapi bagaimana dengan orang kaya yang sombong, yang tidak peduli dengan orang lain, yang tidak setia dan tidak terikat dengan kebenaran firman Tuhan? Maka yang terjadi, saudara, adalah seperti orang kaya tersebut hidupnya kepanasan, menderita dan mengerikan. Padahal itu belum di neraka. Apalagi kalau sudah di neraka, saudara, dibakar dan kemudian tidak pernah berhenti api membakar. Jadi yang pertama, tidak ada lagi penghukuman orang yang terikat dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar ya dari Kejadian 1 ayat 26. Waktu Allah menciptakan manusia, sesungguhnya Tuhan mau kita terikat dengan Dia. Apa tujuan Tuhan? Dikatakan begini, Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ada tujuan Tuhan. Waktu manusia diciptakan Tuhan, dibuat Tuhan ada keterikatan. Supaya apa? Supaya kita semua menurut gambar dan rupa kita. Rupa kita ini adalah rupa Allah. Kita Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudaraku, ya, atau disebut dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu ya dikatakan dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah, ya, Allah menciptakan. Siapa Allah yang menciptakan itu? Adalah Allah yang ayat yang kedua ya dikatakan roh Allah. Allah itu adalah roh, saudara, ya. Kemudian dikatakan bagaimana Allah bertindak dengan berfirman dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga. Nah, Tuhan mau supaya yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia supaya kita terikat kepada Dia untuk apa? Untuk merefleksikan keilahiannya di tengah dunia ini atau menjadi terang dan garam dunia. Itu dia, ya kan?
Nah, jadi waktu Allah menciptakan manusia supaya ada keterikatan kita dengan Allah, ya, supaya kita mencerminkan keilahiannya Dia. Yang pertama dikatakan kita diciptakan menurut gambar. Saudara tahu gambar? Gambar itu artinya cerminan. Cerminan itu artinya refleksinya Tuhan atau pantulan. Sesungguhnya saudara dan saya, orang yang percaya, kita merefleksikan Tuhan itu sendiri, merefleksikan Allah itu sendiri, ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam firman, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Jadi bagaimana Kristus hidup, kita pun harus lakukan yang sama. Bagaimana firman Tuhan perintahkan kepada kita, sebab Kristus itu adalah firman. Apa yang difirmankan kita harus lakukan. Artinya kalau Yesus penuh kasih, harusnya gereja di seluruh dunia juga penuh kasih. Amin. Kalau Yesus selama hidup dia penuh dengan belas kasih kepada orang miskin, orang papa, orang yang tak dianggap, harusnya gereja pun berpikir demikian, memiliki belas kasihan, memiliki kepedulian kepada orang-orang lain. Itu mencerminkan, kita mencerminkan Kristus, mencerminkan firman Tuhan. Kalaulah Yesus pun taat sampai mati, gereja pun harus taat, tidak sombong, tidak egois, tidak arogan. Jangan mentang-mentang saudara dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Kadang-kala kita begitu kan, ya, nggak semua sih, tapi kadang-kala waktu kita mulai pelayanan belum apa-apa, kita mentaati firman Tuhan. Tetapi ketika mulai diurapi Tuhan, mulai pelayanan kita mulai dipakai Tuhan, jadi kadang-kala kita sombong. Sebagaimana Lucifer, saudara, merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan, gitu loh. Yesus taat sampai mati dan mati di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak egois, gereja pun harusnya tidak egois. Kalau Yesus mengampuni dosa kita, kita pun sebagai kakak, sebagai adik, suami dan istri juga harus saling memaafkan, saling mengampuni, ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit, jangan diingat terus. Seringkali kadang-kala dalam pelayanan, kenapa pelayanan kita tidak sukses, saudara? Kita banyak mengingat dosa orang lain, padahal dosa kita pun terlalu banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini cerminan Kristus, cerminan Allah itu sendiri, ya kan? Kalau Yesus berotoritas menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, harusnya gereja pun memiliki otoritas yang sama. Yang setuju katakan amin, ya. Nah, kita belajar dari situ, saudara. Ini artinya karena kita semua ini cerminan Tuhan, cerminan Allah, karena di dalam kita ada unsur ilahi. Waktu Adam diciptakan, ya, melalui firman Tuhan, belum ada kuasa kehidupan di situ. Tetapi waktu Allah menghembuskan nafas Allah, rohnya Allah ditaruh di dalam Adam, baru ada kehidupan. Tangkap ini, saudara. Jadi roh Allah itu, ya, memberikan kehidupan kepada manusia. Kalau saudara membaca dari kitab Kejadian, ya, Kejadian itu sesungguhnya dikatakan begini. Ini tujuan Allah pada awalnya dikatakan begini dalam Kejadian 2. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup. Lihat, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lihat, tujuan Allah dari pertama, Tuhan tidak menciptakan kematian buat manusia. Tuhan menciptakan kehidupan, tapi karena dosa sehingga manusia jatuh dan disitulah ada kematian. Tetapi Tuhan itu luar biasa, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa, Dia mengaruniakan firman-Nya. Firman yang keluar dari Bapa sendiri. Itu firman Tuhan menjadi manusia, menebus dosa manusia. Dan firman itu juga akan kembali masuk lagi kepada Bapa. Ya, dikatakan dalam Lukas 16, ya. Dan setelah Yesus selesai melakukan tugas tanggung jawab, dia harus kembali ke surga. Dia
gak masuk di dalam Allah itu sendiri. Dan yang bekerja sekarang di dalam kita adalah rohnya Allah, nafasnya Allah yang mengurapi, memberikan kehidupan kepada setiap kita semua masing-masing. 2 Petrus 1 ayat yang keempat B dikatakan demikian. 2 Petrus 1 ayat yang keempat B dikatakan demikian, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Lihat ya. Yang kedua dikatakan ini. Jadi yang pertama dikatakan supaya kita mencerminkan, kita ini adalah cerminan, gambar. Yang kedua, kita adalah seperti rupanya Allah. Rupa Allah itu kodratnya Allah atau ya kemuliaannya Allah. 2 Petrus 1 ayat yang keempat B dikatakan, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi tujuan akhir manusia adalah mengambil bagian dalam rupa Allah, dalam kodrat ilahi tersebut, mengalami kemuliaan Tuhan. Caranya bagaimana? Dikatakan begini, Efesus 1 yang keempat. Efesus 1 yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam firman Tuhan, dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya kalau kudus dan tak bercacat itu adalah sifat Allah, artinya kekekalan. Demikian juga kita ini kalau melakukan kebenaran firman Tuhan, menguduskan diri, tak bercacat celah, maka kekekalan itu adalah nilai kualitas, itu rupa Allah ada di dalam kita. Seperti kita baca dari Kejadian 2 tadi, waktu Allah menciptakan kita dari debu dan tanah, tujuan Allah bukan untuk kematian, tapi tujuan Allah supaya menjadi makhluk yang hidup, makhluk kekal sampai selama-lamanya. Nah, karena dosalah, maka kita menjadi mati, saudara. Tapi waktu kita percaya Yesus, kita tidak akan mengalami kematian kekal. Karena Yesus telah menebus dosa setiap kita umat manusia. Melalui Kristus Yesus, tubuh ini dari debu dan tanah ini kembali ke debu. Tapi roh kita kembali kepada Bapa, Sang Pencipta yang luar biasa tersebut. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kudus dan tak bercacat itu adalah kualitas Allah. Sesungguhnya kualitas Allah ada di dalam setiap orang percaya. Engkau tidak akan mati sampai selama-lamanya. Tapi waktu kebangkitan kita pun akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Yang terakhir saudara. Yang terakhir kita baca 1 Korintus 3. Ya, 1 Korintus 3 dikatakan demikian. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah, lihat, diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saudaraku ini kasih Tuhan, keterikatan kita dengan Allah bahwa kita ini adalah bait-Nya, agar kita menyatakan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kristus Yesus kembali kepada Bapa di surga, dan Roh Kudus yang diutus Bapa itu melalui doanya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu dicurahkan Allah kepada kita. Untuk apa saudara? Ya, dikatakan begini, Yohanes 15 ayat 26 dikatakan begini, Yohanes 15 ayat yang ke-26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yang akan kuutus, berarti yang mengutus adalah Kristus dari Bapa, dia minta kepada Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sekali lagi, wow, ini luar biasa. Jadi kalau Kristus datang dari Allah, Roh Kudus ini juga datang dari Allah. Dikatakan jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang keluar dari Allah. Ya, jadi kekristenan itu mengenal satu Allah. Yesus sebagai firman keluar dari Bapa, Roh Kudus juga yang sama keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Saudaraku dikasih Tuhan,
Kita diminta untuk menjadi saksi Kristus. Waktu saudara dan saya sudah percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau minta supaya kita pun sebagai orang yang terikat kepada Dia, memberitakan kesaksian. Melalui Kristus kita diselamatkan. Melalui Kristus saudara ditolong Tuhan. Melalui Kristus yang tadinya kita hidup bejat, tak bermoral, tidak mengerti tujuan hidup, tapi melalui kebenaran. Karena firman itu kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Kita dituntun ke dalam kebenaran. Dan Alkitab berkata begini, ketika kamu tahu kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Berapa banyak tadi kita diperbudak oleh dosa. Waktu zaman-zaman kita kecil tidak mengerti firman Tuhan, ya, kalau saya dari daerah, kalau misalkan maaf mau pipis saudara, ya, di bawah pohon mesti permisi dulu, ya. Lucu kan? Permisi sama siapa? Nah, waktu itu kita belum mengerti firman Tuhan, ya. Tapi waktu kita mengerti firman Tuhan, kita punya Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita kok. Kita bait Allah. Yang harus takut itu setan, bukan saudara. Ini pemahaman. Maka Yohanes 8 ketika kamu tahu kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan. Tahu firman, tapi didorong oleh kuasa Roh Kudus. Harus saya berani memberitakan Injil, harus saya berani melawan kuasa-kuasa kegelapan. Pewahyuan yang diberikan kepada ilham daripada Roh Kudus melalui firman Tuhan yang kita dapatkan. Saya harap saudara mengerti ini ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti tadi Roh kebenaran, Roh Kudus ada di dalam Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya kita bersaksi tentang firman. Yesus Juru Selamat, Yesus penolong hidup saudara, Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Yang setuju katakan yes. Artinya kita diberikan kuasa keberanian untuk bersaksi. Saudara tidak bisa waktu diselamatkan, jangan diam, beritakan firman Tuhan. Dan Roh Kudus mendukung saudara, mensupport saudara. Seperti Stefanus, ada roh keberanian, meskipun di hadapan dia ada kematian, dia tidak takut mati, sebab mati bersama dengan Kristus Yesus. Dia dirajam, tapi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus juga adalah kuasa, ya, dunamis. Kristus di dalam kita sebagai firman Allah. Roh Kudus di dalam kita, berarti yang menguasai hati dan pikiran kita harusnya kita izinkan Roh Kudus. Jadi kalau kita ketemu dengan orang sakit, sadarkan dalam diri saya ada Roh Kudus. Kita tumpang tangan kepada orang sakit pasti sembuh. Kalau ada kuasa kegelapan, orang kerasukan setan, sadarkan dalam diri saya ada kuasa Roh Kudus. Kita diminta Tuhan untuk bersaksi, itulah keterikatan kita dengan Tuhan. Tadi dikatakan Dia ciptakan kita menurut gambar, merefleksikan dan rupa Allah. Ada kodrat ilahi dalam hidup kita. Nah, kodrat ilahi itu kualitas ilahi, kualitas Roh Kudus, kualitas Roh Allah, power yang begitu luar biasa ada di dalam saudara dan saya. Kisah Para Rasul ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Lihat, kuasa, dunamis. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus sudah turun kepada orang yang sudah percaya. Saya berharap setiap kita mengerti waktu kita terikat dengan Tuhan, maka saudara tidak ada lagi penghukuman. Dosa sudah diselesaikan. Kalaupun saudara lagi jatuh dalam dosa, cepat bertobat dan Roh Kudus itu mengingatkan kita akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Yang kedua, ya, waktu Tuhan menciptakan kita, supaya kita terikat kepada Dia, ada tujuan ilahi supaya kita membawa gambar dan rupa Allah menjadi terang dan garam dunia. Kekristenan harus menjadi berkat. Kekristenan harus menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Kekristenan harus peduli kepada kotanya. Kekristenan harus peduli kepada bangsanya. Kekristenan harus peduli kepada situasi, kondisi. Berdoa buat bangsamu, berdoa buat bangsa-bangsa supaya roh ketakutan tidak menguasai kotamu, tidak menguasai keluargamu. Roh ketakutan melalui COVID, saudara, Roh Kudus di dalam saudara lebih besar, lebih hebat. Jangan pernah membuat Roh Kudus kecewa. Kalau engkau takut, itu membuat Roh Kudus kecewa. Dan yang terakhir, saudara, ya, keterikatan kepada kita bahwa kita ini bait Roh Kudus itu powerful, roh berkuasa ada di dalam hidup saudara. Jadi jangan takut terhadap masa depan. Hari ini engkau mungkin di PHK, diizinkan Tuhan, tapi Tuhan sedang menaruh
pakai kuasa Roh Kudus. Kalaupun engkau sakit, minta Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong. Kalau engkau pun hari-hari diizinkan Tuhan krisis ekonomi, jangan pernah takut. Sebagaimana Elia juga, waktu dia membantai 450 Nabi Baal. Tapi ketika itu ada ancaman, dia pun ketakutan. Tapi Roh Kudus di dalam dia memberikan kekuatan, penolong yang setia. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. 3 poin ini saudara penting sekali ya, supaya saudara mengerti kalau kita terikat dengan Tuhan, makanya bersatu dengan firman Tuhan, bersatu dengan kekuatan Roh Kudus. Saudara sadari tidak ada lagi penghukuman. Hukum maut dan hukum dosa sudah selesai. Yang kedua, kita ini cerminan ilahi, ada gambar dan rupa Allah di dalam diri kita, orang percaya. Yang ketiga, kita ini bait Allah, kita terikat dengan, kalau kita terikat dengan bait Allah, berarti tidak mudah untuk tergoda dengan dosa lagi. Engkau bait kudusnya Tuhan, jadi jangan berbuat dosa lagi. Itu yang terjadi dalam orang percaya terikat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, terima kasih untuk segala berkat anugerah Tuhan. Di awal bulan November ini Tuhan, kami sadari kami harus terikat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, tahu jati diri kami di hadapan Tuhan, dan sudah tidak ada lagi dosa. Kalaupun kami melakukan dosa, ampuni kami, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami tahu tujuan Tuhan menciptakan kami supaya kami serupa dan segambar dengan Allah. Dan yang terakhir, kami percaya kami bait Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus yang hebat di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, mari kita bangkit berdiri saudara yang ada di rumah, siapkan perjamuan kudus. Kalau ada anggur, ada roti, saudara persiapkan diri masing-masing di hadapan Tuhan. Siapkan diri kita, mari bangkit berdiri. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan, mengingat betapa baiknya Tuhan. Dia datang ke tengah dunia ini memberikan anak yang tunggal, yaitu firman Allah. Hanya melalui firman Tuhan kita menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, ampuni sesuatu yang kami buat selama 1 bulan, selama 1 minggu terakhir. Kalau ada dosa, ada perkataan yang menyakitkan, kami tidak hidup serupa dengan gambaran anak-Mu. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami dengan darah-Mu, layakkan kami agar kami selalu berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami memiliki roh yang bernyala-nyala. Kami selalu mau terikat dengan Tuhan. Betapa bahagianya kami Bapa ketika kami terikat dengan Tuhan, menyatu, mengalami kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Musa ketika ada di Gunung Sinai, menyatu dengan hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan melingkupi dia. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Waktu dia 40 hari 40 malam mengikat diri dengan Bapa di surga. Itulah kesukaan kami Bapa. Berkatilah setiap anak-anak-Mu dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, layakkan kami. Amin. Dikatakan demikian, mari kita bagi berdiri, kita angkat roti kita, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat tangan di tangan kanan kita roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Ampuni kami Tuhan, tubuh-Mu yang dihina, dipukul, dicaci maki, sesungguhnya pelanggaran kamilah yang ditanggung melalui tubuh-Mu, supaya tubuh kami yang fana digantikan dengan tubuh kemuliaan. Di tangan kita ada tubuh Kristus Yesus, mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Darah yang tertumpah, mulai dari kepala, ke tangan, kaki, dan terakhir lambungnya ditusuk dengan tombak, keluar darah dan air. Sesungguhnya kesalahan kami yang Yesus tanggung,
kutuk-kutuk yang harusnya kami terima ditanggung oleh Yesus Kristus. Semua kesalahan, semua dosa, semua kegagalan, semua sakit penyakit telah ditanggung di atas kayu salib. Dan Engkau berkata, sudah selesai. Darah-Mu sudah tertumpah, menguduskan kami, menyucikan kami, dan supaya hidup kami yang lama berlalu. Dan kami hidup bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Inilah darah anak domba. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan terima kasih kita kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Bapa, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami diselamatkan, kami ditebus. Biarlah kami semakin hari semakin terikat menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu. Melalui kehidupan kami biarlah banyak orang bertobat. Karena terpancar melalui kehidupan kami, Kristus, Sang kebenaran, firman yang hidup di dalam kami. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, berkati kami semua selama bulan November ini. Kami tahu rancangan Tuhan kepada setiap kami adalah rancangan damai sejahtera. Engkau menciptakan kami untuk sesuatu yang mulia. Dan Engkau ciptakan kami untuk kami selalu hidup memuliakan nama-Mu. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan. Sebab Tuhan sang pemilik kehidupan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua kita. Haleluya. Amin. Kita sudah selesai dalam ibadah hari Minggu ini. Terimalah anugerah, pertolongan, rahmat dan cinta kasih daripada firman Tuhan Sang Kristus Yesus dan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, menyertai, menuntun, memberkati kita sampai Raja Kemuliaan menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Sebab kesetiaanmu itu tidak sia-sia. Haleluya.